Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan mulai belajar ilmu pengetahuan alam tentang listrik dan penggunaannya. Untuk selangkahnya Mas, mari kita saksikan video berikut ini. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran IPA yaitu penemuan listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah seorang tokoh penemu arus listrik. Nah, Faraday ini lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat membuat arus listrik dengan memanfaatkan magnet. Listrik sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan alat-alat yang membutuhkan energi listrik. Dengan adanya energi listrik, maka lampu dapat menyala, ketika bisa menjadi panas dan komputer juga dapat menyala. Seperti halnya sekarang saat kalian melihat video ini, HP kalian menggunakan listrik loh. Nah, tahukah kalian dari mana energi listrik berasal? Listrik ini berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini juga berarti muatan listrik yang mengalir tiap waktu pada penghantar listrik. Jadi arus listrik ini terjadi karena adanya perbedaan tegangan dari sumber listrik. Contoh penghantar listrik yang baik adalah kabel listrik, besi, dan tembaga. Arus listrik ini mengalir pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber energi listrik. Umumnya bisa berupa baterai, lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar. Arus listrik mengalir dari kutub dengan potensial lebih tinggi atau kutub positif ke kutub dengan potensial lebih rendah atau kutub negatif. Nah, saklar ini merupakan alat yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Jika saklar dibuka, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga menyebabkan lampu tidak menyala. Oke, jadi ini adalah baterai, kemudian ini kabelnya, ini ada lampu ya, ini saklar. Kemudian gambar yang kedua ini adalah saklar sebagai alat untuk menyambung dan memutus arus listrik. Oke, berikutnya sumber energi listrik adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Senter dapat menyala karena adanya baterai, jadi baterai adalah sumber energi listrik. Berikut ini adalah contoh sumber energi listrik. Yang pertama adalah aki, biasanya aki ini ada di sepeda motor ataupun mobil ya. Kemudian yang kedua ada dinamo sepeda yang ada pada sepeda zaman dahulu. Kemudian yang ketiga adalah generator listrik. Nah, kalau generator ini biasanya ada di pembangkit listrik tenaga air ya, yang bisa menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan proses energi listrik bisa sampai ke rumah kalian. Jadi arus listrik ini dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Contoh pusat pembangkit energi listrik biasanya adalah ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ataupun pembangkit listrik energi panas bumi ya. Kemudian arus listrik tersebut dialirkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima ini, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Jadi arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan pada rangkaian kabel listrik di dalam rumah, seperti untuk menyalakan lampu, kipas angin, komputer, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri disusun secara berderet. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar ya. Ini ada dua lampu ya. Apabila ini saklarnya ditutup, maka lampu ini akan menyala. Jika salah satu lampunya padam, nah maka lampu yang ini juga akan ikut padam. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter ya.
Kemudian, rangkaian yang disusun seri pada lampu senter ini adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Nah, hal tersebut ini yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Oke, berikutnya kita masuk pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini dipasang secara sejajar sehingga berbentuk cabang. Kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Misalnya apabila lampu yang ada di atas ini padam, maka lampu yang di bawah ini akan tetap menyala. Begitu juga sebaliknya ya. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah pemasangan lampu yang ada di dalam rumah. Apabila kalian mematikan lampu yang ada di kamar, kemudian lampu yang ada di ruang tamu tetap menyala. Itu contohnya. Oke, berikut ini adalah gambar rangkaian seri sederhana. Apabila lampu yang di sebelah kiri ini padam, maka lampu yang di sebelah kanan ikut padam. Oke, berikutnya adalah contoh rangkaian paralel sederhana. Nah, ini apabila lampu yang di atas padam, maka lampu yang di bawah tetap menyala. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan peristiwa sebelum dan sesudah ada listrik ya, yang orang tua kalian gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada setrika arang, mesin ketik, selanjutnya ada kipas bambu. Nah, setelah ada listrik, dari setrika arang ini berubah menjadi setrika listrik. Mesin ketik ini sekarang sudah ada laptop, komputer ya, bahkan HP juga bisa untuk mengetik. Lampu, kemudian sebelumnya ada lilin, sekarang sudah memakai lampu listrik. Kalau dulu ada lampu minyak, sekarang sudah menggunakan lampu listrik. Berkirim surat, sekarang sudah memakai HP ya, tinggal WhatsApp-an atau dengan menggunakan media sosial lainnya. Oke, kalau dulu orang tua kalian mungkin menimba air, sekarang sudah ada alat mesin pompa air dengan listrik ya. Kalau dulu itu menggunakan kipas dari bambu ya, sekarang sudah ada kipas angin listrik ya, jadi tidak capek. Oke, berikutnya lagi ada benda elektronik yang ada di rumah. Nah, contohnya adalah lampu untuk menerangi rumah, HP untuk komunikasi dan belajar, setrika untuk merapikan baju, pompa air untuk menyedot air dari sumur, blender untuk membuat jus dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian rice cooker untuk menanak nasi. Oke, berikutnya kita akan belajar manfaat listrik yang ada di rumah. Nah, perhatikan gambar yang ada di bawah ini ya. Kipas angin bisa berputar, kemudian lampu untuk menerangi ruangan dan belajar. Kemudian radio bisa bersuara. Kemudian kita bisa ngetes HP, lampu meja belajar juga bisa menyala. Oke, berikutnya kita masuk pada penemu lampu pijar. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Edison ini diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Pada usia 11 tahun, Edison ini sudah dapat membuat telegraf sederhana. Nah, kerja keras selama 2 tahun, ia berhasil menemukan lampu pijar yang menyala selama 40 jam pada tanggal 21 Oktober 1879. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.